Halo kakak-kakak kelas 4. Kembali lagi dengan Miss Putri ya. Oke, kemarin kalian sudah belajar tentang bunyi. Kita masuk ke tema 2 Kak ya. Kita di tema 2 IPA belajar tentang sumber energi, bentuk perpindahan energi, kemudian sumber energi alternatif ya. Jadi nanti di tema 2 ini kita akan belajar tentang energi. Oke Kak, semangat ya. Oke, untuk pembahasan kita yang pertama yaitu energi listrik. Di rumah kalian menggunakan energi listrik tidak Kak? Iya, benar sekali. Di rumah kalian, di rumahnya Miss Putri ya, semuanya banyak menggunakan energi listrik. Oke, kita lanjut. Iya. Sekarang sebelum kita belajar tentang energi listrik, energi apa lagi Kak? Energi angin, energi air ya. Kalian harus paham dulu apa sih energi itu Kak? Iya, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk apa Kak? Untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Contohnya, misalkan nih, dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan seperti sinar matahari ya. Energi itu juga dapat diartikan sebagai tenaga Kak. Jadi misalkan nih, kamu makan. Untuk apa? Untuk bisa mengubah energi, ya enggak? Energi yang kamu makan, makanan yang kamu makan masuk ke dalam, kemudian dirubah menjadi energi gerak, ya, energi bunyi, kita bersuara, ya enggak Kak? Ya, jadi energi itu adalah kekuatan atau kemampuan untuk melakukan kerja. Bisa dipahami ya Kak? Oke, kita lanjut. Berbagai bentuk energi. Jadi di sini Miss fokuskan ke energi listrik ya. Tadi Miss sudah membahas yang pertama, Miss sudah tanya ke kalian, di rumah kalian banyak menggunakan energi listrik tidak? Banyak ya. Oke, jadi energi listrik ini adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting ya Kak ya dalam kehidupan kita. Tanpa listrik, apa kita bisa hidup? Bisa sih, tapi mungkin kesulitan ya, apalagi manusia-manusia seperti kita yang sudah terbiasa dengan menggunakan berbagai macam elektronik yang memanfaatkan energi listrik ya. Dengan tidak ada energi listrik, pasti kehidupan kita akan terganggu. Yang biasanya, misalkan nih, yang biasanya kita belajar menggunakan lampu, kita jadi enak, mata kita jadi sehat. Kalau misalkan tidak ada lampu, kita belajar cuma pada siang hari aja Kak. Kita memanfaatkan sinar matahari. Kalau malam kita nggak bisa belajar. Itu contohnya ya. Tapi dengan adanya listrik, kita bisa belajar kapan saja ketika kita mau. Jadi kalian harus mau dulu, harus niat ya. Harus niat. Kalian tuh sudah enak, sudah ada energi listrik ya. Oke, di rumah kalian tentu ada peralatan yang menggunakan energi listrik. Contohnya apa Kak? Ada lampu, ada televisi, ya enggak? Ada kipas angin, ada AC. Itu membuktikan bahwa semua kegiatan kita itu ditunjang oleh yang namanya energi listrik. Jadi energi listrik itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Benar sekali Kak ya. Namun penggunaan energi harus kita hemat. Mengapa Kak? Iya, karena jumlah energinya itu sangat terbatas. Ya, jadi kita hemat.
Oke, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa manfaat energi listrik. Yang pertama, ya, listrik untuk penerangan. Oke, penerangan berarti kita berhubungan dengan yang namanya lampu. Oke, listrik ini digunakan di dalam rumah maupun di luar rumah. Ini sangat penting, Kak, untuk penerangan supaya tidak gelap. Ya, kalian mau keluar, kalian mau beraktivitas supaya tidak terganggu, ya. Oke. Kemudian kalian misalkan mau mendengarkan radio, mau melihat TV, mendengarkan berita, ya, pada malam hari. Ini sangat penting listrik itu untuk penerangan, ya. Jadi kita supaya mata kita sehat kalau kita membaca buku, ya Kak, ya. Oke, selain untuk belajar, membaca, bermain, mendengarkan radio, melihat TV, kalian bisa menyebutkan manfaat lampu yang lainnya tidak? Oke, nanti kita bahas di Google Classroom ya, Kak. Yang kedua, listrik menghasilkan energi panas. Iya, di sini ada anak yang sedang menyetrika, ya. Oke, jadi menyetrika. Di sini selain menyetrika, energi dapat menghasilkan energi panas, energi listrik maksudnya dapat menghasilkan energi panas. Itu ada penanak nasi, rice cooker, microwave, kompor listrik, ya, dan masih banyak lagi, Kak. Ya, peralatan yang sudah disebutkan barusan itu hanya sebagai pelengkap. Namun, kegunaannya sangat penting ya, Kak, ya, dalam menunjang kehidupan kita. Coba bayangkan kalau misalkan tidak ada setrika listrik. Pakaian kalian habis dicuci mama, dijemur, kemudian kalian pakai langsung tanpa disetrika. Gimana ya? Coba bayangin. Aduh, pasti nggak rapi kan? Kalian juga jadi nggak pede, jadi kucel ya, Kak, ya. Jadi memang energi listrik menghasilkan energi panas ini sangat penting bagi kehidupan kita ya, Kak, ya. Selain setrika, kemudian penanak nasi. Ini bayangin mamah-mamah, kalau misalkan tidak ada penanak nasi yang menggunakan energi listrik, kita harus menanak nasi menggunakan kompor. Aduh, Kak, membutuhkan waktu yang berapa lama, Kak? Ya, Kak? Benar sekali, ya. Jadi kita sangat diuntungkan adanya listrik yang menghasilkan energi panas, adanya penanak nasi. Ya. Ketiga, listrik menghasilkan energi gerak. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menggunakan energi listrik sebagai penggerak ya, Kak. Contohnya ketika kita menyalakan kipas angin. Menyalakan kipas angin awalnya baling-balingnya diam, ketika dikasih energi listrik, maka apa, Kak? Maka dia akan berubah atau energi listrik berubah menjadi energi gerak, ya. Energi gerak yang dihasilkan dari kipas angin sehingga kita tidak kepanasan ya, Kak, ya. Selain itu ada AC. AC ini juga dari energi gerak ya, Kak, yang dihasilkan dari energi listrik. Kemudian ada mesin cuci juga ya. Selain barang-barang elektronik yang ada di rumah, di dunia industri ini juga sangat memanfaatkan energi gerak untuk membantu produksi dalam sebuah pabrik. Contohnya pabrik minuman. Pabrik minuman itu ketika ada botol-botol yang berjalan ya di dalam mesin, itu nanti dia akan secara otomatis akan menutup tutup botolnya secara otomatis. Selain itu ada juga yang mesin cetak. Mesin cetak itu misalkan ada pabrik
apa namanya, kerupuk. Cabai kerupuk ya. Bisa dibayangin kalau misalkan tidak ada energi gerak, maka menggunakan energi manusia dan hasilnya tidak maksimal ya. Jadi mesin-mesin itu dihasilkan dari energi listrik menjadi energi gerak. Kita bayangkan deh, kalau misalkan sehari atau 1 jam saja listrik mati, mesin-mesin berhenti beroperasi. Bayangin deh, berapa besar kerugian ditanggung oleh perusahaan tersebut. Oke, benar. Ya, ruginya sangat besar. Itu padahal cuma sehari atau 1 jam loh, Kak. Ya, jadi hidup kita memang sangat tergantung dengan energi listrik. Iya, ini ada tanda. Tanda apa, Kak? Ini, Kak. Benar sekali ya. Di sini ada tanda yang menunjukkan bahwa ada listrik yang mempunyai tegangan yang sangat tinggi ya. Oke, listrik membuat hidup kita menjadi nyaman, tapi penggunaannya yang tidak berhati-hati dapat menyebabkan kematian. Pernahkah kalian melihat peringatan seperti gambar di samping? Pasti pernah ya, Kak ya. Gambar itu merupakan peringatan agar kita berhati-hati ketika menggunakan listrik. Ketika kita ceroboh dalam menggunakan listrik, dapat menyebabkan hubungan arus pendek, kerusakan peralatan listrik, dan sampai kebakaran loh, Kak. Ya, itu sangat bahaya. Jadi kalian harus benar-benar tahu ya, Kak, bisa menggunakan dengan baik, bisa memanfaatkan dengan baik. Oke, Kak, sekian dari Miss Putri. Semoga bermanfaat ya, Kak. Nanti kita lanjutkan di Google Classroom. Oke, bye-bye.